Banyak orang bilang inflasi pada bulan Ramadan itu wajar, tapi tiap tahun harga naik. Masih bisa dibilang wajar nggak sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, nama aku Muhammad Ihsan Junaidi. NIM aku 241572010024. Ini merupakan tugas UTS Fundamental Ekonomi Islam, dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang inflasi di bulan Ramadan atau yang sering disebut dengan inflasi musiman, antara tradisi konsumsi dan tantangan ekonomi. Nah, jadi gini teman-teman, bulan Ramadan itu selalu jadi momen yang spesial banget. Gak cuma secara spiritual, tapi juga dari sisi ekonomi. Kenapa? Karena di bulan ini pola konsumsi masyarakat tuh berubah drastis. Permintaan terhadap barang dan jasa, terutama di sektor pangan, pakaian, dan hiburan, biasanya meningkat banget. Contohnya aja, harga bahan pokok kayak daging, ayam, beras, cabai, minyak goreng itu sering naik karena permintaan melonjak. Nah, fenomena kayak gini sering disebut inflasi musiman, di mana harga naik bukan karena krisis besar, tapi karena kebiasaan konsumsi masyarakat yang berubah sementara waktu. Kalau dilihat dari data, tren inflasi di Indonesia juga nunjukin pola yang mirip tiap tahunnya, terutama pas bulan Ramadan tahun 2022. Inflasi Indonesia sempat naik ke sekitar 4,94%. Banyak dipicu oleh kenaikan harga pangan dan energi menjelang Lebaran. Tahun 2023, inflasi mulai turun ke sekitar 2,61%, tapi tetap naik sedikit pas Ramadan karena lonjakan permintaan bahan pokok kayak beras, telur, dan ayam. Lalu di tahun kemarin 2024, inflasi juga tercatat naik tipis jadi sekitar 3%. Lagi-lagi di bulan Ramadan karena peningkatan konsumsi dan biaya distribusinya. Jadi bisa dibilang pola inflasi ini atau pola inflasi musiman itu emang konsisten muncul tiap tahunnya. Kalau kita lihat dari sisi tradisi, ya wajar sih Ramadan itu identik sama buka puasa bersama, belanja baju lebaran, lalu atau ngasih parcel ke keluarga, saudara, teman. Semua itu bagian dari budaya kita yang udah turun-temurun. Tapi di sisi lain, ini jadi tantangan ekonomi, karena kalau tidak dikontrol, harga bisa naik terus dan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Nah, dari artikel yang aku baca di Kompasiana, penulis juga nyorotin gimana sih peningkatan konsumsi ini bisa nyeret inflasi tiap tahunnya, tapi juga bisa menjadi peluang. Misalnya buat para pelaku UMKM, Ramadan bisa menjadi momen emas buat ningkatin pendapatan, asal bisa ngatur stok dan harga dengan bijak. Sekarang kalau kita lihat dari perspektif ekonomi Islam, sebenarnya Islam tuh ngajarin kita buat wasatiyah atau hidup secara seimbang dan tidak berlebihan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini tuh relevan banget dengan kondisi inflasi musiman di Ramadan. Jadi dalam pandangan ekonomi Islam, solusi dari inflasi ini bukan cuma soal kontrol harga atau kebijakan pemerintah aja, tapi juga perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Kalau kita bisa menahan diri gak konsumtif dan belanja seperlunya, inflasi bisa ditekan. Dan di sisi lain, pedagang juga diharapkan jujur dan gak menaikkan harga seenaknya. Karena dalam Islam praktik ikhtikhar atau penimbunan barang demi keuntungan besar itu sangat dilarang. Jadi kesimpulannya, inflasi di bulan Ramadan itu sebenarnya hasil dari interaksi antara budaya konsumsi dan dinamika ekonomi. Selama kita bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, ekonomi bisa tetap stabil dan berkahnya Ramadan juga bisa kita rasakan bersama. Menurut kalian gimana nih? Apakah inflasi di bulan Ramadan itu emang udah jadi tradisi yang wajar? Atau sebenarnya bisa banget kita kendalikan kalau semua pihak sadar dan saling jujur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pengen banget baca sudut pandang kalian nih. Jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.